Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Arfan. Dan apa kabar teman-teman? Saya harapkan sehat walafiat. Kali ini saya ingin membahas tentang yang lagi marak dilakukan pemerintah Indonesia khususnya ya, tak terkecuali seluruh dunia melakukan hal ini, yaitu serbuan vaksinasi nasional. Nah, kita ketahui ya, di Indonesia khususnya vaksinasi atau COVID-19 ini telah mewabah eh, lebih kurang 2 tahun ya. Terakhir ini kita atau diteror oleh wabah COVID-19 ini. Nah, sebuah vaksinasi ini adalah salah satu cara pemerintah untuk apa ya, menangani corona atau virus yang ada di Indonesia agar tidak menyebar lebih banyak lagi atau menyebar lebih banyak lagi ke masyarakat, sehingga pemerintah telah mengimpor atau membuat atau membeli sebagian atau vaksinasi, disebut vaksinasi dari berbagai negara, khususnya di dua negara, yaitu negara Cina atau Tiongkok dan negara Inggris ya. Seperti yang kita ketahui, memang vaksinasi ini vaksinasi yang digunakan di Indonesia itu ada berapa sih sebenarnya ya. Jadi yang harus teman-teman tahu, vaksinasi di Indonesia itu digunakan di Indonesia itu ada 5. Yang pertama itu salah satunya itu Sinopharm, dan yang kedua ada Casino, kemudian yang ketiga adalah Moderna, yang keempat adalah AstraZeneca, kemudian yang kelima yaitu Sinovac. Nah, dari mana saja sih Sinopharm, Casino, Moderna, dan AstraZeneca, kemudian Sinovac ini berasal dan berapa sih efekasinya atau minimal mampu melindungi kita dari virus corona tersebut. Baik ya. Yang pertama itu vaksin Sinopharm, yaitu mengacu pada keterangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Jadi vaksin ini diproduksi oleh Beijing Bio ya, atau Institut Biological Produk ya, sebagai salah satu unit dari Sinopharm, anaknya perusahaan dari Cina National Biotech Group. Jadi ini pembuatannya dari Cina ya, itu perusahaan dari Cina Nasional ya, atau Cina National Biotech atau CNBG atau Cina National Biotech Group ya. Nah, kemudian berapa sih keakuratannya untuk melindungi kita dari virus corona? Maka keefektifannya yaitu sekitar 70% untuk keefektifan vaksinasi Sinopharm ini. Nah, setelah Sinopharm kita mengacu pada vaksin Casino ya. Jadi vaksin Casino adalah vaksin pertama yang mengantongi hak paten oleh pemerintah Cina pada 11 Agustus di tahun lalu ya. Vaksin ini atau vaksin COVID-19 ini buatan Cina ini ya, dibuat oleh Casino Biologis ya. Itu penyediaan vaksin tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi gotong royong. Jadi vaksin Casino ini dibuat untuk mencukupi vaksinasi gotong royong yang dibuat salah satunya yaitu Indonesia ya, karena memang ada beberapa negara yang terlibat ikut membuat vaksinasi gotong royong atau vaksinasi merah putih ini ya. Nah, untuk keefektifannya berapa sih? Untuk Casino ini 65-69% untuk keefektifannya ya. Nah, sementara vaksin apalagi, yaitu vaksin Moderna ya, seperti yang kita tahu ya. Vaksin Moderna ini vaksin ketiga yang diluncurkan Inggris setelah Pfizer dan AstraZeneca. Jadi Inggris punya vaksin 3, yang pertama itu Pfizer, kemudian AstraZeneca yang juga digunakan di Indonesia beberapa bulan yang lalu, kemudian yang ini Moderna juga
vaksin dari Inggris ya. Moderna menggunakan metode mRNA, atau mRNA ya, sintesis untuk meniru pembukaan virus corona dengan mengajari sistem kekebalan untuk mengenali dan menetralkannya. Jadi Moderna ini dibuat dengan teknologi canggih ya, sehingga bisa mengenali dan menetralkan sebuah penyakit virus yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, berapa sih keefektivitasannya atau keaktifannya atau keefektifannya dalam menangkal virus corona ini? Jadi mungkin sebagian banyak vaksin atau 5 vaksin yang digunakan di Indonesia, yang paling tinggi keefektifannya itu adalah vaksin dari Moderna ini, karena vaksin ini hampir 90 atau hampir 100% itu efektif ya, karena vaksin Moderna ini adalah vaksin ketiga yang dibuat oleh Inggris, maka tingkat keefektifannya itu 94,1% ya. Jadi vaksin ini sangat ampuh untuk menangkal virus terutama COVID-19 ya. Nah, yang kemudian dari vaksin apalagi, kemudian masih ada vaksin dari vaksin Inggris, yaitu AstraZeneca ya, yang beberapa bulan lalu kita juga menggunakan ini. Walaupun vaksin ini atau vaksin COVID-19 bermerek AstraZeneca ini yang dikembangkan oleh para peneliti di University of Oxford ya, dan AstraZeneca dari Inggris ya. Jadi vaksin ini cukup menimbulkan banyak polemik ya. Di antaranya laporan pembekuan darah atau setelah vaksinasi ini disuntikan. Jadi ada beberapa laporan atau cukup menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya di beberapa negara ya, tak terkecuali di Indonesia, yaitu ada yang mengatakan ada penggumpalan darah atau pembekuan darah setelah penerima vaksinasi merasakan gejala-gejala yang memang agak aneh ya. Nah, beberapa negara pun menangguhkan penggunaan AstraZeneca. Jadi beberapa negara menangguhkan penggunaan AstraZeneca juga. Beberapa bulan lalu Indonesia juga ikut untuk menangguhkan AstraZeneca ini, karena memang dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Untuk keefektifannya berapa, yaitu 64,1% untuk suntik pertama ya. Kemudian ketika AstraZeneca ini suntikan kedua, maka dia lebih efektivitasnya atau keefektifannya itu bertambah, yaitu 70,4% setelah kesuntik kedua. Jadi cukup bagus sekali ya, karena pembuatan dari Inggris tadi. Memang ini AstraZeneca ini adalah vaksin kedua dari Inggris ya. Yang ketiga itu Moderna yang saya sebutkan sebelumnya tadi ya. Nah, kemudian ada vaksin dari Sinovac ya. Jadi kita tahu vaksin Sinovac ini tentu ya, dengan namanya Sinovac itu adalah asli dari Cina ya. Walaupun vaksin ini sempat muncul tudingan ya, bahwa vaksin ini tidak dipakai di negara asalnya, Cina sana ya. Jadi beberapa negara tuh sempat menuding bahwa vaksin Sinovac ini tidak dipakai di negara Cina sana. Tapi faktanya ya, berarti beberapa tuduhan ini itu ibaratnya hoax juga ya, atau informasi yang kurang valid atau kurang tepat dengan tuduhan ini ya. Tapi faktanya Cina menjadi salah satu negara yang menggunakan vaksin Sinovac untuk mengatasi pandemi COVID-19 ya. Jadi mereka sudah 9 juta dosis yang mereka suntikan sejak Agustus kemarin ya, kepada kelompok beresiko tinggi dan termasuk tenaga medis. Jadi walaupun banyak yang menuding bahwasanya Sinovac ini tidak dipakai di negara pembuatnya, Cina itu, tapi faktanya Cina menggunakan vaksin ini dan efektif ya. Jadi Cina sudah jauh dari virus corona ya. Cina sudah menghabiskan kurang lebih 9 juta dosis ya untuk warganya ya.
Untuk keefektifannya itu 65,3% ya, walaupun tidak seperti Moderna atau AstraZeneca, tetapi vaksin ini sudah mendapat izin dari Badan Kesehatan Nasional atau WHO, karena WHO boleh asalkan keefektifannya itu WHO memberikan standar keefektifan untuk vaksin yang dibuat oleh siapapun dalam 50% untuk keefektifannya. Tetapi ini Sinovac ini sudah masuk karena dia 65,3%. Nah, sedangkan WHO atau Badan Kesehatan Dunia itu menargetkan keefektifannya itu 50. Berarti Sinovac udah cukup lumayan baik ya. Bahkan di Indonesia pun ya, dan saya sendiri pun merasakan bahwasanya vaksin Sinovac ini baik untuk saya ya, khususnya ya, atau khususnya masyarakat Indonesia, karena efek sampingnya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu terasa ya daripada vaksin-vaksin lain ya. Mungkin beberapa waktu lalu ada teman-teman yang mungkin menggunakan vaksin AstraZeneca yang banyak yang mungkin demam atau menimbulkan beberapa hal yang kadang asing atau tidak mengenakan di badan. Tapi beberapa waktu lalu saya mencoba vaksin Sinovac ini, efeknya nggak ada terasa ya, biasa-biasa aja. Jadi kayaknya cocok sih kalau untuk di Asia lah, karena pembuatan juga dari Asia ya, beda dengan AstraZeneca dengan Moderna tadi, mereka dibuat dari Eropa yaitu Inggris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berada di lokasi yaitu serbuan vaksinasi COVID-19 ya, di salah satu Korem ya. Suasananya sangat luar biasa, antrian panjang ya, namun tetap menjaga kesehatan dan tak lupa memakai masker ya. Antrian cukup lama ya, itu sekitar 1 sampai 2,5 jam lah. Nah, ya, sedangkan ini adalah antrian ketiga untuk pemeriksaan darah ya. Dan ini adalah pemeriksaan darah untuk penerima vaksinasi. Dan serta ditanyain apakah ada penyakit lain atau penyakit yang signifikan ya. Untuk itu tetap jaga protokol kesehatan ya. Baik, kita dengarkan dari tim petugas kesehatan untuk caranya. Kalau nggak dibarengi dengan vaksin kedua, nggak ada artinya. Nggak akan dongkrak itu imun kita. Jadi vaksin kedua itulah yang mendongkrak imunitas tubuh kita. Ya, jadi dilaksanakan nanti vaksin kedua. Di sini. Nah, itu tadi sebuah pencapaian atau sebuah arahan dari dokter vaksinasi untuk agar untuk bisa melakukan vaksinasi kedua ya pada hari yang sudah ditentukan ya. Dan ini adalah kondisi di mana para penerima vaksinasi sudah meninggalkan tempat atau meninggalkan ruangan. Dan saya juga alhamdulillah sudah selesai melakukan vaksinasi dan saya bergegas untuk pulang, karena sebelum pulang kita sudah menunggu ya, atau menunggu dulu reaksinya selama 15 menit, dan apabila tidak terjadi apa-apa ya sudahlah, maka kita kembali pulang. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan yang penting jangan takut untuk vaksinasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Muhammad Arfan, and see you, bye bye. Menuliskan karisma